Selamat pagi semua. Apa kabarnya hari ini? Baik, apakah semuanya hadir hari ini? Baik, semuanya hadir. Untuk memulai kegiatan kita pada pagi hari ini, kita buka dengan doa. Untuk itu, kami minta bantuan Caca untuk memimpin kita dalam doa. Silakan Caca. Selanjutnya, untuk meningkatkan rasa nasionalisme atau rasa cinta terhadap tanah air, marilah kita menyanyikan lagu wajib nasional yang berjudul Indonesia Raya. Tepuk semangat. Oke, baik, silakan duduk kembali. Sekarang perhatikan gambar yang ada pada layar. Menurut kalian, gambar apakah yang terdapat pada layar? Gambar berdasarkan gambar yang ada pada layar. Menurut kalian apa saja contoh-contoh makanan yang sehat? Ya, Yelinda? Sayur-sayuran. Sayur-sayuran. Ya, Caca? Makanan pokok, buah-buahan dan sayuran. Makanan pokok, buah-buahan dan sayur-sayuran. Baik, ada lagi? Ya? Lauk. Jadi contoh makanan yang sehat yang pertama adalah makanan pokok. Makanan pokok ini bisa berupa nasi, jagung, dan lalu ada buah-buahan, sayur-sayuran, lauk pauk juga ada banyak, ada beragam jenis. Ada telur, ikan, dan daging. Nah, pertanyaan berikut. Berdasarkan gambar yang ada pada layar, apa kriteria dari makanan yang sehat? Protein. Ya, apa? Vitamin. Mengandung protein, mengandung vitamin, lalu mengandung karbohidrat, mengandung karbohidrat dan mengandung lemak. Oke. Jadi kriteria dari makanan yang sehat adalah yang pertama, makanan itu mengandung karbohidrat. Karbohidrat biasanya diperoleh dari makanan pokok. Lalu mengandung vitamin, mengandung protein, mengandung
mengandung fosfor dan mengandung lemak. Nah, anak-anak, jadi tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama, setelah kalian mengamati video pembelajaran pada PowerPoint, jadi sebentar Pak akan tayangkan video pembelajaran untuk materi pembelajaran hari ini. Jadi setelah kalian mengamati video pembelajarannya sebentar, kalian mampu untuk menganalisis kata kunci pada iklan media cetak dengan tepat. Lalu tujuan yang kedua adalah setelah kalian mengamati video pembelajaran pada PowerPoint, kalian juga mampu menyimpulkan informasi tentang kata kunci pada iklan media cetak. Lalu tujuan yang ketiga, setelah kalian mengamati video pembelajaran juga, kalian mampu menentukan informasi yang disampaikan pada paparan iklan media cetak dengan bantuan lisan, tulis, dan visual dengan tepat. Tujuan berikutnya, tujuan keempat, setelah mengamati video pembelajaran pada PowerPoint tentang kata kunci pada iklan media cetak dan berdiskusi, kalian mampu mengelola informasi yang disampaikan paparan iklan media cetak dengan bantuan lisan, tulis, visual pada peta pikiran yang disajikan dengan tepat. Nah, untuk tujuan berikut, tujuan yang kelima, setelah mengamati video pembelajaran pada PowerPoint tentang sistem pencernaan hewan ruminansia dan berdiskusi, kalian mampu menganalisis organ-organ pencernaan yang terdapat pada hewan dan fungsinya dengan tepat. Lalu tujuan berikut, setelah mengamati video pembelajaran dan berdiskusi juga sebentar, kalian mampu menyimpulkan informasi tentang organ-organ pencernaan yang terdapat pada hewan dan fungsinya dengan tepat. Nah, tujuan yang berikut, setelah mengamati video pembelajaran pada PowerPoint tentang sistem pencernaan hewan ruminansia dan berdiskusi, kalian mampu menentukan informasi tentang proses pencernaan pada hewan ruminansia dan fungsinya dengan tepat. Dan untuk tujuan yang terakhir adalah setelah kalian mengamati video pembelajaran dan berdiskusi sebentar, kalian mampu mengelola informasi pada bagan yang disajikan tentang proses pencernaan pada hewan ruminansia dan fungsinya dengan tepat. Baik, jadi ini merupakan tujuan pembelajaran yang akan kalian capai pada pembelajaran hari ini. Sekarang Pak akan tayangkan video pembelajaran tentang kata kunci pada iklan media cetak. Itu kalian diminta untuk memperhatikan video pembelajaran yang akan ditayangkan. Maksud media cetak adalah koran, majalah, ya, buku. Nah, sekarang unsur-unsur iklan media cetak apa saja? Yang pertama adalah kalimat, ya. Kalimat pada iklan itu biasanya menggunakan bahasa yang singkat dan jelas, bisa berupa slogan atau bersifat persuasif atau mengajak, ya. Kemudian yang kedua, unsur iklan yang kedua adalah gambar. Gambar pada iklan dibuat sesuai dengan isi iklan dan dibuat semenarik mungkin. Kalau iklan ini ditujukan untuk anak-anak, ya biasanya kalian lihat iklan susu, itu biasanya gambar iklannya adalah yang digunakan gambar anak-anak yang sedang meminum susu, ya, dan sebagainya. Lalu unsur iklan yang ketiga adalah kata kunci. Nah, ini adalah penting, ya. Kata kunci adalah kata yang dibuat untuk memudahkan masyarakat memahami maksud iklan. Jadi setiap iklan itu pasti ada kata kuncinya. Itulah tiga unsur dalam iklan media cetak, yaitu kalimat, gambar, dan kata kunci. Sekarang, untuk apa tujuan iklan itu dibuat? Nah, tujuan iklan dibuat adalah yang pertama ada informing atau memberi informasi. Kemudian yang kedua persuading atau membujuk, dan yang ketiga ada reminding atau mengingatkan. Ingat ya, IPR, informing, informasi, persuading, membujuk, dan reminding, mengingatkan. Itu tujuan dibuatnya iklan. Ya, informing adalah memberi informasi kepada masyarakat atau khalayak. Ya, kemudian persuading, membujuk masyarakat untuk bisa menggunakan atau untuk mau menggunakan
produk yang diiklankan. Kemudian reminding atau mengingatkan masyarakat tentang iklan apa saja atau barang apa saja yang diiklankan, ya. Itulah tujuan dari iklan. Nah, sekarang ciri-ciri iklan. Yang pertama, komunikatif. Jadi iklan itu harus komunikatif, yaitu produk atau jasa yang diiklankan harus mudah dipahami dan dimengerti oleh masyarakat. Yang kedua, informatif, bersifat memberikan informasi, ya. Kemudian yang ketiga, menarik, bisa mempengaruhi atau memberi rangsangan tertentu kepada banyak orang sehingga orang ingin mencoba iklan tersebut. Jadi harus menarik, ya, iklannya. Kemudian yang keempat, ada bahasanya mudah dimengerti. Nah, iklan ini harus menggunakan bahasa yang mudah dipahami dan dimengerti. Kemudian yang kelima, bersifat mengajak. Karena iklan tujuannya adalah untuk mengajak orang untuk mau memiliki barang atau menggunakan jasa yang ditawarkan, maka harus bersifat mengajak, ya. Nah, itulah ciri-ciri iklan. Sekarang kita lihat bahasa iklan. Nah, bahasa iklan ini apa saja? Bahasa iklan itu harus singkat, jelas, mudah dipahami, menarik, komunikatif, dan persuasif, ya, atau bersifat membujuk. Itulah ciri-ciri dari bahasa iklan. Nah, sekarang kita bahas apa itu kata kunci. Tadi sudah ada, ya. Kata kunci adalah kata atau ungkapan yang menjadi inti dari iklan. Nah, ciri-ciri kata kunci apa saja? Yang pertama, terdapat dalam judul iklan. Yang kedua, disebutkan pada awal iklan. Dan yang ketiga, kata kunci dapat dilihat pada gambar, ya. Jadi kata kunci bisa kalian temukan dalam 3 ciri itu, yaitu judul iklan, ada di awal iklan, dan dapat dilihat pada gambar yang diiklankan. Sekarang kita amati bersama-sama contoh iklan yang ibu berikan berikut, ya. Nah, ini kita lihat gambar pertama itu iklan, ada di situ ada buah-buahan gambarnya, ya. Ada seperti apa itu, ya, seperti salad buah, ya. Nah, makanan sehat dan bergizi, solusi untuk hidup sehat dan awet muda. Nah, di situ dari gambar pertama kita lihat kalimat iklannya apa saja. Kalimat iklannya adalah yang tadi ibu bacakan, makanan sehat dan bergizi, solusi untuk hidup sehat dan awet muda. Sedangkan kata kuncinya adalah makanan sehat dan bergizi. Itu di iklan, gambar iklan pertama. Dan kita amati gambar iklan yang kedua. Gambar iklan yang kedua itu ada buah-buahan dan sayuran, ya. Nah, di situ kata-katanya, kalimat iklannya adalah cintai jantung Anda, konsumsi sayur dan buah segar, manfaat prima dengan rasa yang dahsyat. Itu kalimat iklannya. Sementara kata kuncinya adalah jantung, sayur, dan buah segar. Menurut kalian apa yang dimaksud dengan iklan? Apa yang dimaksud dengan iklan? Ya, Abang silakan. Iklan adalah berita atau pesan untuk membujuk orang agar tertarik pada barang atau jasa yang ditawarkan. Oke, baik. Tepuk tangan untuk Kapong. Jadi iklan adalah berita atau pesan untuk membujuk orang agar tertarik pada barang atau jasa yang ditawarkan. Lalu berdasarkan video pembelajaran tadi, menurut kalian apa saja unsur yang terdapat pada media cetak, iklan media cetak? Apa saja unsur yang terdapat pada iklan media cetak? Iya, Caca? Ada kalimat, gambar, dan kata kunci. Iya, jadi ada teks, ada gambar. Teks itu berupa kalimat dan juga berupa kata kunci. Jadi dengan menemukan kata kunci pada iklan makanan sehat, kita jadi tahu bahwa masyarakat kita sudah banyak peduli tentang pentingnya makanan sehat. Jadi penyempurna makanan sehat itu adalah susu. Makanya ada istilah 4 sehat 5 sempurna. Jadi 4 sehat itu tadi terdiri dari makanan yang sehat. Yang pertama tadi ada Sayur, makanan pokok, sayur, buah
penyempurnanya adalah susu. Jadi penyempurna makanan sehat adalah susu. Seperti yang kita ketahui bahwa susu umumnya dihasilkan oleh sapi. Jadi apa yang dimakan sapi hingga dapat menghasilkan susu dan bagaimanakah sistem pencernaan pada sapi? Nah, sekarang perhatikan video pembelajaran tentang sistem pencernaan makanan pada hewan ruminansia. Hewan ruminansia adalah kelompok hewan mamalia yang biasa memamah atau memakan 2 kali dan dikenal dengan hewan memamah biak. Contoh hewan ruminansia adalah sapi, kerbau, rusa, domba, kambing, dan kicak. Sistem pencernaan hewan ruminansia lebih kompleks dibandingkan pencernaan hewan lainnya. Pada hewan ruminansia terdapat 4 bagian lambung dengan fungsi yang spesifik. Selain itu, pencernaan makanan pada hewan ruminansia dibantu oleh beberapa mikrob atau bakteri dan protozoa. Mikrob tersebut dapat membantu mencerna rumput. Mekanisme pencernaan makanan pada hewan ruminansia seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, salah satu contoh hewan ruminansia ialah sapi. Makanan seperti rumput pertama kali masuk ke dalam mulut sapi. Di dalam mulut terdapat organ-organ pencernaan seperti berikut. Yang pertama, gigi. Gigi sapi tersusun dari gigi seri yang berguna untuk memotong makanan dan gigi geraham untuk mengunyah makanan. Yang kedua, lidah. Lidah sapi berguna untuk merenggut rumput atau makanan dan mendorong makanan yang sudah dikunyah menuju lambung. Yang ketiga, saliva. Merupakan cairan atau enzim khusus yang dihasilkan oleh kelenjar khusus pada sapi yang kemudian disalurkan ke dalam rongga mulut. Saliva berperan dalam proses pencernaan kimiawi. Lambung sapi berbeda dengan lambung manusia. Ukurannya jauh lebih besar. Lambung sapi merupakan organ pencernaan yang sangat penting bagi sapi. Lambung sapi terdiri atas 4 bagian, yaitu rumen, retikulum, omasum, dan abomasum. Oleh karena itu, sapi dikatakan memiliki 4 perut. Yang pertama, rumen atau perut besar. Rumen adalah tempat terjadinya pencernaan dengan bantuan mikroba atau bakteri. Di sini, makanan dicerna hingga menjadi bubur dengan gerakan mengabuk yang dilakukan oleh dinding rumen. Pada saat sapi beristirahat, makanan kembali ke mulut dan dikunyah kembali. Setelah dikunyah untuk yang kedua kalinya, makanan masuk ke retikulum atau perut jalan. Yang kedua, retikulum atau perut jalan. Di dalam retikulum, makanan kembali mengalami proses fermentasi dengan bantuan bakteri anaerob dan protozoa. Di dalam bagian perut ini terjadi proses absorpsi dan penyaringan benda-benda asing yang masuk bersama makanan, sehingga tidak masuk ke omasum atau perut kita. Yang ketiga, omasum atau perut kita. Di dalam omasum, makanan dicerna dengan bantuan enzim pencernaan. Selanjutnya, makanan masuk ke abomasum. Dan yang keempat, abomasum atau perut masam. Perut bagian inilah yang sebenarnya disebut dengan lambung. Di sini, makanan dicerna dengan bantuan enzim pencernaan pepsin yang dihasilkan oleh abomasum. Setelah melewati seluruh proses pencernaan makanan di dalam abomasum, makanan bergerak menuju usus halus. Panjang usus halus seekor sapi dewasa dapat mencapai 40 meter. Di dalam usus halus terjadi proses absorpsi dan fermentasi. Selanjutnya, sisa-sisa makanan akan dikeluarkan melalui anus. Nah,
Baik, berdasarkan video yang sudah ditayangkan tadi, apakah sudah mengerti? Sudah? Baik, kalau sudah mengerti Pak akan tanyakan tentang video pembelajaran yang sudah ditayangkan tadi. Menurut kalian berdasarkan video tadi, apa yang dimaksud dengan hewan ruminansia? Ya, Delina silakan. Hewan ruminansia adalah kelompok hewan mamalia yang biasa memamak atau memakan 2 kali dan dikenal dengan hewan memamak biak. Oke, baik. Tepuk tangan untuk Delina. Jadi hewan ruminansia adalah kelompok hewan mamalia yang biasa memamak atau memakan 2 kali dan dikenal juga dengan hewan memamak biak. Nah, pertanyaan berikut, apa saja contoh hewan ruminansia? Ya, silakan. Contoh hewan ruminansia ialah sapi, kerbau, rusa, domba. Jadi, contoh dari hewan ruminansia tadi adalah sapi, kerbau, dan kambing. Tepuk tangan untuk Caca. Berdasarkan 2 video pembelajaran yang sudah ditayangkan tadi, apakah ada yang ingin bertanya tentang hal-hal yang belum dimengerti? Ada yang ingin bertanya? Semuanya sudah mengerti? Sudah? Oke, baik. Kalau semuanya sudah mengerti, sekarang karena kalian sudah duduk dalam kelompok masing-masing, Pak akan bagikan LKPD dan juga bahan ajar kepada kalian. Jadi sebentar kalian akan berdiskusi dalam kelompok masing-masing untuk menyelesaikan LKPD yang akan Pak bagikan. Kelompok 2. Kelompok 3. Dan yang terakhir kelompok 4. Baik, sekarang perhatikan dalam LKPD yang sudah Pak bagikan terdapat beberapa masalah yang harus kalian selesaikan dalam kelompoknya masing-masing. Jadi hasil diskusi kelompok kalian akan kalian tuangkan dalam LKPD yang sudah dibagikan dan sebentar akan dipresentasikan kepada kelompok yang lain. Untuk itu Pak beri waktu selama 25 menit untuk menyelesaikan LKPD yang Pak sudah bagikan pada masing-masing kelompok. Silakan berdiskusi dan Pak minta agar semua anggota kelompok aktif dalam berdiskusi atau bekerja sama dalam kelompok masing-masing. Pak akan terus memantau aktivitas kalian dalam berdiskusi dalam menyelesaikan LKPD-nya.
Seperti yang sudah Pak sampaikan tadi, bahwa setiap perwakilan kelompok akan mempresentasikan hasil diskusinya. Dan kesempatan berikut Pak minta perwakilan dari kelompok 1 terlebih dahulu untuk mempresentasikan di depan kelas tentang hasil diskusi kelompok. Kata kunci adalah kata atau ungkapan yang menjadi inti dari iklan yang bersifat mengajak. Proses yang terjadi tempat terjadinya pencernaan dengan membantu mikroba bakteri di sini. Makanan dicerna hingga makanan menjadi bubur dengan gerakan mengaduk yang dilakukan oleh dinding rumen mulut. Proses terjadinya. Proses pada saat sapi beristirahat, makanan kembali ke mulut dan dikunyah kembali. Setelah dikunyah untuk yang kedua kalinya, makanan masuk ke retikulum perut jalan. Proses yang terjadi perut bagian gula yang sebenarnya disebut dengan lambung. Di sini makanan dicerna dengan bantuan enzim pencernaan. Pepsin yang dihasilkan oleh agar masuk. Baik, jadi demikian presentasi dari kelompok 1. Kita beri tepuk tangan untuk kelompok 1 yang sudah memberikan mempresentasikan hasil kerjanya. Apa ada yang ingin memberikan komentar dari kelompok lain terkait dengan presentasi yang sudah dijalankan oleh kelompok 1? Tidak ada? Oke, baik. Sekali lagi kita beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Silakan kembali. Baik, selanjutnya perwakilan dari kelompok 2 untuk mempresentasikan hasil kerja kelompoknya. Silakan. Sedangkan yang lain diminta untuk menyimak apa yang disampaikan oleh kelompok 1 terkait dengan hasil kerja kelompoknya. Silakan. Kata kunci adalah sebuah kata dengan keistimewaan yang berarti kata T yang digunakan sebagai kunci atau kode yang digunakan untuk menghubungkan ke kata lain atau informasi lain. Kata kunci yang aku temukan dalam ikan, jantung, sayur, dan buah segar. Ciri-ciri sebuah kata kunci adalah terdapat dalam iklan. Disebutkan pada awal iklan, kata kunci dapat dilihat pada gambar. Alasan itu memilih kata tersebut sebagai kata kunci dan adalah karena kata kunci tersebut mewakili informasi utama dalam iklan. Pengertian kata kunci adalah kata atau ungkapan yang menjadi inti dari iklan. Proses yang terjadi pencernaan dengan bantuan mikroba bakteri. Di sini makanan dicerna hingga menjadi bubur dengan gerakan mengutuk dan dilakukan oleh dinding rumen. Pada saat sapi beristirahat, makanan kembali ke mulut dan dikunyah kembali. Setelah dikunyah untuk yang kedua kalinya, makanan masuk ke retikulum perut jalan. Retikulum. Makanan kembali mengalami proses fermentasi dengan bantuan bakteri anaerob dan protozoa. Di dalam bagian perut ini terjadi proses absorpsi dan penyaringan benda-benda asing masuk bersama makanan sehingga tidak masuk ke memasuki perut kita.
kedua Dicerna. Dicerna. dicerna dengan metode pencernaan deduksi yang dihasilkan oleh Abu Mas'ud. Baik, jadi demikian presentasi dari kelompok 2. Kita beri tepuk tangan untuk kelompok 2. Baik, yang kembali. Baik, selanjutnya perwakilan kelompok 3 untuk mempresentasikan hasil kerja kelompoknya. Masuk ke esophagus. Nah, setelah di esophagus, masuk ke rumen atau perut besar. Proses yang terjadi di rumen adalah tempat terjadinya pencernaan dengan bantuan mikroba atau bakteri. Di sini makanan dicerna hingga menjadi bubuk dan dengan gerakan memadu yang dilakukan oleh gigi rumen. Mulut. Proses yang terjadi di mulut adalah pada saat sambil beristirahat, makanan kembali ke mulut dan diunyah kembali. Setelah diunyah untuk kedua kalinya, makanan masuk ke retikulum atau perut jala. Proses yang terjadi di retikulum adalah di dalam retikulum makanan kembali mengalami proses absorpsi dengan bantuan bakteri anaerob dan protozoa. Di dalam bagian perut ini terjadi proses absorpsi. Setelah di retikulum masuk ke omasum atau perut kita. Nah, setelah di omasum atau perut kita masuk ke obamasum. Proses yang terjadi di obamasum adalah perut bagian inilah yang sebenarnya disebut dengan gambung. Di sini makanan dicerna dengan bantuan enzim pencernaan pepsin yang dihasilkan oleh obamasum. Baik, kita beri tepuk tangan untuk kelompok 3 yang sudah mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Selanjutnya perwakilan dari kelompok 4 untuk mempresentasikan hasil kerjanya. Silakan. Kata kunci adalah kata atau ungkapan yang menjadi inti dari iklan. Kata kunci yang aku temukan dalam iklan: jantung, sayur, dan buah segar. Ciri-ciri sebuah kata kunci adalah: 1. Terdapat judul iklan. 2. Disebut pada awal iklan. 3. Kata kunci dapat dilihat pada gambar. Alasan aku memilih kata tersebut sebagai kata kunci adalah iklan adalah kata kunci menarik lemak. Kata kunci adalah kata atau ungkapan yang menjadi inti dari iklan. Yang sifatnya terdapat dalam judul iklan. 2. Disebut pada awal iklan. 3. Kata kunci dapat dilihat pada gambar. Rumput dikunyah di mulut lalu masuk ke esophagus menuju rumen atau perut besar. Proses yang terjadi tempat terjadinya pencernaan dengan bantuan mikroba atau bakteri. Di sini makanan dicerna hingga menjadi bubuk dengan gerakan memadu yang dilakukan oleh gigi rumen. Mulut. Proses yang terjadi pada saat sambil beristirahat, makanan kembali ke mulut dan dikunyah kembali. Setelah dikunyah untuk yang kedua kalinya, makanan masuk ke retikulum atau perut jala. Proses yang terjadi di dalam retikulum, makanan kembali mengalami proses fermentasi dengan banyak bakteri anaerob dan protozoa. Di dalam bagian perut ini terjadi proses absorpsi dan penyaringan tidak yang masuk bersama makanan sehingga makanan tidak masuk ke omasum atau perut kita. Abomasum. Proses yang terjadi perut bagian inilah yang sebenarnya disebut dengan lambung. Di sini makanan dicerna dengan bantuan enzim pencernaan pepsin yang dihasilkan oleh abomasum. Baik, kita beri tepuk tangan untuk kelompok 4 yang sudah mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Jadi karena semua sudah mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya, kita beri tepuk tangan untuk kita semua terlebih dahulu. Sudah kalian pelajari hari ini. Yang pertama ada
Baik, jadi kesimpulan yang kita pelajari hari ini bahwa kata kunci merupakan kata atau frasa yang menjadi inti pada iklan dan umumnya bersifat Mengajak. Lalu selain kata kunci pada iklan, hari ini kita juga belajar tentang sistem pencernaan pada hewan Manusia. ruminansia. Jadi sistem pencernaan pada hewan ruminansia itu lebih kompleks dibandingkan dengan hewan Lainnya. Jadi pada hewan ruminansia terdapat 4 bagian Lambung. dengan fungsi yang spesifik. Di antaranya ada rumen, retikulum, omasum, dan Langsung. Nah, selain itu juga pencernaan makanan pada hewan ruminansia dibantu oleh beberapa bakteri dan zoa. Nah, berdasarkan pembelajaran yang sudah kalian ikuti hari ini, apakah ada hal-hal yang ingin kalian tanyakan? Hal-hal yang belum dimengerti dari materi pembelajaran hari ini? Tidak ada? Oke. Baik, bagaimanakah perasaan kalian dalam mengikuti pembelajaran? Baik. Jadi, karena tidak ada pertanyaan dari kalian terkait dengan materi pembelajaran hari ini, untuk itu Pak akan uji sejauh mana pemahaman kalian terkait dengan materi yang sudah kalian pelajari hari ini. Pak akan bagikan soal evaluasi untuk mengukur kemampuan kalian dalam memahami materi hari ini. Jadi soal evaluasinya akan dibagikan dan akan dikerjakan secara mandiri. Walaupun kalian sekarang duduknya dalam kelompok, tetapi kalian kerjakan soal evaluasinya secara mandiri atau masing-masing. Baik, sekarang kerjakan masing-masing dalam kelompoknya. Waktu pengerjaannya selama 10 menit. Silakan untuk dikerjakan secara mandiri. Tidak boleh bekerja sama.
Tiga menit lagi. Gimana sudah? Karena waktunya sudah habis, silakan dikumpulkan hasil pekerjaan kalian. Dari hasil pekerjaan kalian akan Pak periksa dan akan Pak nilai. Jadi untuk kalian yang mendapat nilai di bawah KKM akan mendapatkan soal remedial, soal perbaikan. Sedangkan untuk kalian yang mendapatkan nilai di atas KKM akan mendapatkan soal pengayaan untuk menambah wawasan kalian terkait dengan materi yang sudah kita pelajari kali ini. Kegiatan pembelajaran kita hari ini cukup sampai di sini. Sebagai penutup dari kegiatan kita hari ini, Pak minta bantuan tim kita adalah silakan berdiri. Baik, jadi seperti saya sampaikan bahwa kegiatan pembelajaran kita hari ini cukup sampai di sini. Selamat siang untuk kita. Selamat siang, Pak.
mengelola informasi pada bagan yang disajikan tentang proses pencernaan pada hewan ruminansia dan fungsinya dengan tepat. Baik, jadi ini merupakan tujuan pembelajaran yang akan kalian capai pada pembelajaran hari ini.